para ABK warga negara Indonesia itu mengeluh mereka terpaksa harus meminum air laut yang disaring. Alhasil sebagian jatuh sakit. Sementara para awak dari Cina mendapatkan jatah air mineral dalam botol. Welcome back to my channel. Halo teman-teman semua. Hari ini saya dapat informasi dari cnnindonesia.com yang isinya yaitu media Korsel ungkap kapal ikan Cina eksploitasi ABK warga negara Indonesia. Jakarta, CNN Indonesia. Sejumlah warga Indonesia yang menjadi pelaut diduga mengalami praktik eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia saat bekerja di sebuah kapal ikan Cina. Menurut laporan eksklusif stasiun televisi Korea Selatan atau MBC yang dilansir Rabu tanggal 6 bulan 5. Dugaan tersebut berasal dari laporan sejumlah ABK warga negara Indonesia yang bekerja di kapal tersebut, namun mereka tidak menuliskan nama kapal tersebut. Mereka menyatakan sejumlah warga ABK melapor bahwa mereka diperlakukan dengan buruk di kapal ikan tersebut, yakni bekerja hingga 18-30 jam dengan istirahat yang minim. Wow, coba bayangkan dari 18 jam sampai 30 jam bro. Nggak ngotak mereka bro. Menurut pengakuan dua ABK warga negara Indonesia yang dirahasiakan identitasnya, seorang rekan mereka yang bernama Ari, 24, meninggal karena sakit saat kapal tengah berlayar. Jasadnya dibuang begitu saja di tengah laut dengan upacara seadanya. Dua ABK warga negara lainnya, Alpata 19 dan Sepri 24, juga meninggal di atas kapal. Padahal dalam surat pernyataan yang ditekan, kapal harus merapat ke pelabuhan untuk menyerahkan jasad awak mereka yang meninggal dalam kondisi utuh atau dikremasi. Saya tahu seharusnya saya merapat ke pelabuhan untuk menyerahkan jasad tersebut, kata seorang ABK warga negara Indonesia. Menurut warga negara Indonesia lainnya, kondisi kapal sangat buruk sehingga sejumlah rekannya meninggal akibat sakit. Mulanya teman saya merasa kakinya kebas, lalu perlahan kakinya bengkak. Saya mengalami bengkak sampai badan dan sempat susah bernafas, kata warga negara lain. Selain itu, para ABK warga negara Indonesia itu mengeluh mereka terpaksa harus meminum air laut yang disaring. Alhasil sebagian jatuh sakit. Sementara para awak dari Cina mendapatkan jatah air mineral dalam botol. Saya tidak bisa minum air laut yang disuling. Saya pusing. Tidak lama kemudian tenggorokan saya mengeluarkan dahak, ujar warga negara Indonesia tersebut. Pemilik kapal juga memaksa mereka bekerja melebihi waktu yang ditentukan. Terkadang saya harus berdiri selama 30 jam berturut-turut baru bisa duduk istirahat ketika makanan datang setiap 6 jam sekali, ujar warga negara Indonesia tersebut. Belum lagi bayaran yang mereka diterima tidak sesuai dengan kontrak, yakni hanya sekitar 120 US dollar atau setara dengan 1,8 juta per bulan. Menurut pengakuan warga negara yang bekerja di sana, kapal tersebut seharusnya menangkap tuna, namun mereka juga menangkap hiu untuk diambil siripnya. Kapal tersebut baru boleh merapat ke Pelabuhan Busan, Korea Selatan pada tanggal 23 April lalu. Seorang ABK lantas dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami sakit pada dada, tetapi meninggal pada 27 April. Saat itulah sejumlah ABK warga negara Indonesia mengadu ke aparat setempat mengenai kondisi di kapal tersebut. Menurut advokat publik Korea Selatan, Kim Jong Seol, entah itu apa namanya lah bro, susah bacanya. Pemerintah setempat seharusnya mengusut kejadian tersebut karena mereka sudah mendatangi
aturan internasional untuk mencegah perdagangan orang, kerja paksa, dan eksploitasi seksual. Akan tetapi pada 29 April kapal tersebut bertolak dari pelabuhan. Aparat setempat menyatakan sudah tidak bisa mengusut karena sudah di luar wilayah hukum mereka. Duta Besar RI untuk Korea Selatan, Umar Hadi, mengatakan tetap memantau kondisi para ABK warga negara Indonesia tersebut. Kita tetap mendampingi ada 15 warga negara Indonesia yang turut di Busan dan minta bantuan lembaga penegak hukum di Korea Selatan. Duta Besar RI di Seoul, Umar Hadi. Umar mengatakan KBRI Seoul dan KBRI Beijing sudah berkoordinasi untuk meminta pertanggungjawaban dari perusahaan yang memperkerjakan para warga negara Indonesia tersebut, termasuk perusahaan di Indonesia yang menjadi agen perekrutan. Semuanya sudah berdata, perusahaannya, pemiliknya, sampai agen yang merekrut mereka. Semua kita desak untuk bertanggung jawab, kata Umar. Menurut Umar, 15 ABK warga negara Indonesia tersebut saat ini tengah menjalani karantina untuk menghindari penularan wabah virus corona. Dia mengatakan setiap hari terus memantau kondisi para ABK warga negara Indonesia dan berharap persoalan itu segera diselesaikan. Selain itu, lanjut Umar, mereka akan membantu pemulangan warga negara Indonesia setelah selesai masa karantina. Terkait proses hukum, dia mengatakan para warga negara itu meminta bantuan kepada advokat pro bono Korea Selatan untuk menjadi kuasa hukum mereka. Kasus ini akan ditangani oleh lembaga investigasi di Korea Selatan, ujar Umar. Dan sekarang bagaimana menurut teman-teman sekalian? Mohon untuk berkomentar di kolom komentar dengan sopan ya. Cukup sekian video dari saya.